Size-nya itu rata-rata di angka 65 sampai di angka 80 cm, jadi ini udah jumbo-jumbo banget di sini. Dan habis itu yang ketiga yang mungkin jarang aware atau jarang orang sadari, itu misalnya kalian sudah pelihara ikan 1 tahun dengan populasi yang sama, mungkin aman-aman aja. Tapi setelah di tahun kedua, tiba-tiba kolam kalian menjadi keruh, tiba-tiba kolam kalian itu menjadi tidak jernih. Nah, Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Oke guys, balik lagi bareng sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini gue mau bahas seputar dunia ikan koi lagi. Dan kebetulan hari ini kita baru selesai masang RDF T30. Ini untuk kapasitas 30 ton di kolamnya Legendnya nih, kolam Legend milik Pak Dua Ivan. Jadi kenapa kita mau pasang RDF ini? Karena kita kemarin dapat laporan dari Ivan, ini kolamnya tuh udah overpopulasi banget, udah overload. Terus dia gitu ditambahin ikan-ikan tosai lagi, jadi makin banyak lagi. Ini sekitar ada 26, ya sekitar 26 hampir 30 ekor ada di kolam ini. Yang kolamnya itu kapasitasnya sekitar di 30 ton. Kalau sama filter itu sekitar 35 ton. Ini udah padat banget, udah overpopulasi, jadi perlu ada filter tambahan lagi. Di sini mekanik filternya akhirnya tadinya pakai filter beras, sekarang kita modifikasi dengan pemakaian RDF. Nah, jadi RDF yang kita pasang ini kita nggak perlu bobok-bobok kolam lagi. Jadi kita cuman ambil dari chamber 1, terus abis itu air masuk ke RDF, balik lagi ke chamber 2. Jadi kita nggak perlu bobok-bobok lagi. Jadi kalian kalau mau masang RDF juga, kalau mau cepet, mau praktis, mau ringkas, kalian bisa pakai ini. Jadi RDF ini bisa kalian pakai di mana aja tanpa perlu kalian bobok-bobok kolam, tanpa perlu kalian modifikasi kolam lebih lanjut. Dan inilah RDF T30 kita. Nah, di RDF T30 ini gue mau jelasin sedikit. Di sini kita sudah menggunakan stainless 316. Ini materialnya 316. Meshnya, sprayernya juga sudah 316 lagi. Jadi ini akan lebih awet untuk kalian, perawatannya juga akan lebih mudah karena dia sudah anti karat dan ini sudah medical grade. Jadi kalau misalnya pun nanti ada oksidasi di sini, kalian tinggal cuci aja ini pakai cuka, itu gampang banget. Poin plusnya lagi RDF kita yang ini itu cuman membutuhkan energi listrik sekitar 186 watt. Jadi kemarin sudah gue lihat spesifikasinya, motornya ini di 96 watt. Terus habis itu pompa yang ada di bawah sini, ini pompa yang ada di bawah sini itu dia pompanya 90 watt. Jadi ini nggak nyampe 200 watt. Ini cukup sangat hemat listrik sekali. Dan pengoperasiannya juga cukup mudah. Jadi ini inputnya dari kolam, kita masukin ke 2 pipa 5 in ini. Ini di 5 in, langsung masuk ke kolam, langsung masuk ke sisi sebelah sini. Masuk ke sisi sebelah sini, terus habis itu dia lewat kolongnya ini langsung masuk ke rotary drum filternya. Turun lagi ke bawah, di sini. Dan lanjut lagi langsung masuk ke chamber 2. Nah, chamber 2 ini di bawahnya ada Korea filter mat. Ini pipanya di sini juga 5 in juga. Terus abis itu mau sedikit jelasin lagi, bila terjadi masalah pompa, entah itu water pumpnya itu ada masalah, kita di sini sudah nyiapin namanya emergency exit. Jadi misalnya nanti di sini drumnya ini udah mampet banget, terus udah gitu air udah nggak bisa lewat di sini, nanti dia akan lewatin emergency exit ini langsung masuk ke chamber berikutnya. Jadi ini cukup
simple, cukup sederhana, cukup hemat listrik dengan harga yang dan cukup affordable. Jadi gue sangat merekomendasikan ini buat teman-teman yang mau coba untuk pasang RDF. Oke, next gue akan coba jelasin lagi cara kerjanya filter ini. Jadi nanti di saat dia mampet, ini air akan naik, air di chamber yang ini, chamber pertama ini akan naik dan dia akan ketemu sensor. Di sini ada sensor, bisa di zoom kameranya. Nah, di sini ada sensor. Kalau sensornya ini kena air, dia akan muter. Dan sprayer, ini dia langsung muter dan bersihin si meshnya. Ini kalian bisa lihat kotorannya langsung keluar sini. Nah, oke. Jadi pengoperasian ini cukup mudah banget. Dan kalian bisa pakai ini dimanapun. Kalau misalnya kolam kalian filternya itu udah salah konsep, misalnya kita juga menyiapkan RDF yang full set sudah sama media filter dan lampu UV-nya. Itu kita namanya RDF-nya tipenya BTS series. Nah, kalau BTS series itu dia udah ada media filternya, sudah ada lampu UV-nya, dan sudah ada rotary drum filternya. Jadi tinggal kalian pilih aja kalian mau pakai yang mana. Oh ya, gue mau dikit jelasin lagi, ketinggalan harusnya tadi gue bahas di awal. Jadi penyebab kolam ini tiba-tiba airnya jadi keruh, terus habis itu susah untuk bening. Jadi ada beberapa faktor yang gua mau sedikit jelasin. Yang pertama itu dari populasi ikan. Jadi populasi ikan ini sangat-sangat berpengaruh sama quality air kalian, quality air di kolam kalian, dari amonia nitrat, terus habis itu sama kejernihan air. Itu sangat-sangat berpengaruh sama keadaan air kalian. Terus habis itu faktor yang kedua dari overfeeding. Jadi misalnya kalian feedingnya terlalu kencang, terus habis itu misalnya kalian juga pakai pellet color, itu juga akan mempengaruhi kualitas air kalian. Dan habis itu yang ketiga yang mungkin jarang aware atau jarang orang sadari, itu misalnya kalian sudah pelihara ikan 1 tahun dengan populasi yang sama, mungkin aman-aman aja. Tapi setelah di tahun kedua, tiba-tiba kolam kalian menjadi keruh, tiba-tiba kolam kalian itu menjadi tidak jernih. Nah, itu disebabkan karena ikannya semakin besar. Setelah ikannya semakin besar, kita juga ngasih makannya lebih banyak. Jadi filter kita itu tidak didesain untuk ikan dengan ukuran itu, dengan pola makan seperti itu. Mungkin di awal-awal tidak ada masalah karena emang ikannya masih pada kecil-kecil, kita ngasih makan juga tidak terlalu banyak. Jadi kasus yang di kolam 42 Ivan ini emang awalnya tidak ada masalah, awalnya semua baik-baik aja, tapi setelah populasinya makin banyak dan ikan-ikannya makin tambah gede, jadi sekarang ini size-nya itu rata-rata di angka 65 sampai di angka 80 cm, jadi ini udah jumbo-jumbo banget di sini. Mau nggak mau kita harus upgrade filter, karena ruangan filter ini cuma kecil banget nih, cuman segini. Ruangan filternya ada masalah di clarity, jadi mau nggak mau harus tambah RDF. Tapi kalau untuk masalah amonia nitrat di sini nggak ada masalah, karena kemarin itu kita sudah upgrade 2 tahun lalu, kita upgrade udah menggunakan Neomedia full, semua Neomedia, sama pompa-pompanya juga udah kita kencengin semua. Jadi hasilnya kalau masalah amonia nitrat sih nggak ada masalah, cuman sekarang masalahnya ada di clarity sama kejernihan air. Jadi itu aja video dari gua. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya seputar RDF ini, kalian bisa hubungin kita di Instagram kita di Java Fresh Aquatic. Nanti kalian bisa tanya semua keluhan kalian tentang seputar dunia kolam, atau kalian tulis aja di komentar, nanti gue bantu jawab satu-satu. Jadi sekian video dari gua, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.